Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala globalisasi di bidang agama yang ada di Indonesia. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga anggota-anggota. Nama saya Okta Ramadan, kemudian ada Sarah Khaironisa, Putri Adinda, Matthew Allen, Chelsea, Corin, dan Siva Nandita. Globalisasi membawa pengaruh pada pluralisme budaya yang menunjukkan bahwa agama-agama yang ada di dunia dengan etika dan kepentingan yang tumpang tindih tapi berbeda satu sama lain saling melakukan interaksi. Pengertian globalisasi agama. Globalisasi agama adalah proses sosial dan interaksi sosial terkait dengan penataan kembali situasi keagamaan global dengan melibatkan pada adanya penyertaan transformasi yang tak terhindarkan dari organisasi keagamaan individu yang saling mengharapkan akan lahir ciri-ciri baru dalam isi doktrin, ritual, dan juga praktik. Kemudian selanjutnya adalah pengertian globalisasi agama menurut para ahli. Yang pertama ada dari Reza Aslan tahun 2009. Agama telah lama menjadi kekuatan pendorong dalam proses globalisasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Reza Aslan, bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang dapat dikatakan memiliki dampak yang lebih besar dalam mendorong globalisasi selain agama, yang selalu berusaha untuk menyebarkan pesannya, melampaui batas-batas etnis dan teritorial asalnya. Yang kedua ada dari Daniel Golubevsky, tahun 2014. Proses globalisasi telah membuat dunia menjadi tempat yang lebih kecil, sehingga kondisi politik, sosial, dan ekonomi di suatu tempat dapat mempengaruhi individu dimanapun mereka berada. Selanjutnya adalah contoh globalisasi di Indonesia di bidang agama. Yang pertama adalah memberikan bantuan kepada penganut agama lain apabila dibutuhkan. Yang kedua, adanya kunjungan dari pemuka agama untuk berdakwah ke daerah-daerah yang terisolir. Dan yang terakhir adalah adanya aplikasi pengingat ibadah dan doa-doa kitab suci yang bisa diakses melalui smartphone. Oleh karena itu, pada zaman globalisasi ini, banyak komunitas-komunitas keagamaan yang saling membantu walaupun mereka memiliki kepercayaan yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan oleh tumbuhnya rasa toleransi antar umat beragama yang saling menumbuhkan rasa solidaritas antar umat beragama. Istilah globalisasi sendiri baru ditemukan sejak 1980-an. Globalisasi merupakan fenomena di mana masyarakat dunia terhubung satu sama lain. Nah, globalisasi dicirikan dengan kemajuan teknologi komunikasi dan perdagangan. Globalisasi telah terjadi di masa lalu. Globalisasi yang kita kenal ini merupakan produk peradaban barat yang masing-masing peradaban di dunia pernah mengalami globalisasi di masa keemasannya sendiri. Peradaban Yunani, Cina, India, dan Islam pernah menciptakan cara pandangnya sendiri mengenai globalisasi. Nah, yang kita bahas sekarang adalah globalisasi Islam. Globalisasi Islam dicirikan dengan hubungan perdagangan antar benua. Sejarah Islam merupakan sejarah globalisasi yang bagaimana Islam menyebarkan globalisasi di seluruh dunia setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Globalisasi versi Islam dimulai sejak upaya pembebasan negeri-negeri di sekitar Eropa Timur Tengah dan pasukan Islam membebaskan Yerusalem, Syam, dan Persia. Ekspansi pasukan Islam menyebar hingga ke Asia Tengah, Afrika, dan Eropa. Globalisasi versi Islam menghubungkan antara negeri-negeri Islam di Eropa, Afrika, India, sampai Kepulauan Nusantara. Islam mempunyai paradigma sendiri mengenai hubungan internasional. Islam mempunyai kerangka nilai sendiri tentang bagaimana bangsa-bangsa Muslim dan non-Muslim berinteraksi. Al-Quran juga memberikan rambu-rambu kepada bangsa-bangsa Muslim mengenai berinteraksi baik sesama Muslim maupun non-Muslim. Berbagai macam kejadian mengakibatkan muncul paradigma ini. Selanjutnya, selama 800 tahun peradaban Islam menjajah dunia, banyak hal yang telah ditinggalkan. Banyak penemuan yang dihasilkan peradaban Islam. Ilmuwan Islam menemukan as-solebeh, kertas, peta, dan berbagai hasil karya intelektual lainnya. Islam pernah merangkak naik mengalami masa kejayaan dan kemasan hingga akhir meredup.
dan kini meninggalkan kenangan masa lalu. Globalisasi yang pernah diciptakan Islam kini hanya menjadi inspirasi untuk masa yang akan datang. Peradaban Islam sangat kaya dengan teori-teori tentang globalisasi. Agama mengajarkan kedamaian dan cinta, baik ke dalam diri maupun kepada semua makhluk. Ia membuat hidup manusia menjadi seimbang. Sekarang ini agama telah menjadi organisasi global dengan ruang lingkup seluas dunia itu sendiri. Cabangnya ada di berbagai negara, baik agama yang diakui maupun tidak. Agama sendiri adalah institusi global yang lahir dari pengalaman mistik seseorang. Pengalaman mistik itu lalu berkembang menjadi ajaran tata nilai dan jalan hidupnya tertentu. Globalisasi. Sebagai organisasi global, agama tidak bisa dilepaskan dari pengaruh-pengaruh globalisasi. Globalisasi itu sendiri adalah sebuah proses mengglobal yang terus berlangsung, yakni dunia yang semakin lama semakin menjadi satu. Ada 3 ciri dasar dari globalisasi. Yang pertama adalah berkembangnya pesat teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Di abad 21 ini, kita tidak bisa membayangkan hidup tanpa internet ataupun jaringan telepon seluler yang memandai. Hal ini mendorong ciri kedua globalisasi, yakni penempatan ruang dan globalisasi. Di era globalisasi ini, agama masih memiliki peranan besar di dalam peradaban manusia. Ini terjadi setelah di era modern lalu, agama disingkirkan dari peradaban manusia karena dianggap memperbodoh dan mempermiskin. Kembalinya agama-agama di panggung politik merupakan sebuah tanda bahwa akal budi dan peradaban modern tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rohani manusia. 2 hal yang patut menjadi perhatian di sini. Pertama, agama sudah sejak awalnya mewarnai peradaban manusia dengan keberagaman globalisasi. Menyediakan 2 kemungkinan bagi agama. Yang pertama adalah peluang untuk berkembang secara global, terutama dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang ada. Agama-agama bisa saling bekerja sama guna mewujudkan nilai-nilai luhur mereka di dalam dunia. Kerjasama ini bisa membuka wawasan masing-masing agama sehingga semakin terbuka dan bijak. Agama dan perubahan. Bagaimana kedudukan dan peran agama di era globalisasi yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian ini? Pertama, agama perlu kembali ke kedudukan dasariahnya, yakni sebagai pengikat segala yang hidup di dalam tata moral yang terbuka, damai, dan penuh kasih. Karena keberagaman yang begitu besar, agama pun perlu kembali mengingat nilai dasarnya yang lain, yakni toleransi. Dalam arti ini, toleransi adalah sebuah nilai global yang terdiri dari 3 unsur dasar, yakni empati, rasa saling menghargai, dan mengakui keunikannya masing-masing. Agama perlu merumuskan ulang bahasa-bahasa mereka di dalam ruang publik. Di dalam ruang privat, yakni ruang orang-orang yang seagama, agama bisa tetap menggunakan bahasa khas mereka. 3. Konflik adalah bagian dari hidup manusia. Yang terpenting bukanlah menghindari konflik, melainkan menata konflik tersebut secara damai. Agama berperan besar dalam hal ini. Agama bisa mengajarkan kedamaian dan kasih yang bisa menjadi dasar bagi penyelesaian semua konflik secara damai. 4. Agama lahir dari budaya yang khas di tempat tertentu. Namun, hakikat agama dan nilai-nilai yang ditawarkan melampaui budaya-budaya tersebut. Di era globalisasi, agama harus bergerak dari budaya-budaya yang melahirkannya. Misalnya, budaya Eropa Romawi dengan Kristianitas, budaya Arab dengan Islam, budaya India dengan Hindu dan budaya alam Nusantara bersama jaga dan melestarikan Indonesia.